Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, pada kesempatan kali ini Ibu akan membuat video perkuliahan kajian IPS MISY yang mana pembahasannya itu tentang hakikat pembelajaran IPS. Nah, pada perkuliahan hari ini, pada pembahasan hari ini, yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang hakikat pendidikan IPS. Di sini ada beberapa istilah yang akan kita kaji. Istilah yang pertama itu ada yang namanya ilmu pengetahuan sosial atau disebut juga dengan IPS. Nah, istilah yang kedua itu ada disebut juga dengan pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau PPIPS. Nah, untuk uraian pengertian dari IPS dan PPIPS akan dijelaskan. Yang pertama itu uraian tentang IPS. IPS dalam perpustakaan asing disebut juga dengan social studies atau social education, atau disebut juga dengan citizenship education dan social science education. Ini disampaikan oleh Sumantri pada tahun 2001 halaman 79. Nah, kemudian IPS ini juga merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni diantaranya adalah sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini disampaikan oleh Muljoko Cokrodipart. Nah, dengan demikian, IPS ini merupakan perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA. Ini disampaikan oleh Prof. Nurman Sumantri. Nah, di sini Ibu jelaskan bahwa IPS ini merupakan perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner, yaitu banyak ilmu sosial ya. Selanjutnya, kalau PPIPS itu adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial. Nah, yang ilmu-ilmu sosial yang tadi ada sosiologi, sejarah, antropologi, dan lain-lainnya. Jadi penyederhanaan dari disiplin ilmu sosial. Kemudian selain itu juga penyederhanaan dari ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya. Serta masalah-masalah sosial yang terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ini disampaikan oleh Numan Sumantri. Jadi, penyederhanaan disiplin ilmu sosial atau ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya itu gunanya untuk tujuan pendidikan di tingkat dasar dan yang selanjutnya yang kita bahas itu tentang paradigma pendidikan IPS dalam konteks Indonesia. Nah, di sini penjabarannya adalah bagaimana perkembangan dan asal-muasal pendidikan IPS itu mulai dari awal sampai sekarang. Nah, pendidikan IPS itu mulainya konsep pemikiran IPS itu di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran NCSS atau disebut juga dengan National Council for the Social Studies, dimulai sejak tahun 1935. Dan pertama kali muncul di seminar nasional itu tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Ini terdapat di buku Winata Putra tahun 1978 halaman 42. Nah, di sini dijelaskan ada 3 istilah yang muncul, yaitu istilah yang pertama pengetahuan sosial, kemudian yang kedua studi sosial, dan yang ketiga ilmu pengetahuan sosial. Nah, selanjutnya konsep IPS ini masuk ke dunia persekolahan pada tahun 1972 sampai 1973, yaitu pada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Atau sering juga disebut dengan PPSD IKIP Bandung. Nah, selanjutnya, dalam kurikulum SD, 8 tahun PPSD digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan atau
studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu yang di dalamnya mencakup sejarah Indonesia, bumi Indonesia, dan civic yang diartikan sebagai pengetahuan kewarganegaraan Indonesia. Nah, kemudian kesimpulannya di sini adalah kurikulum PTSP ini dianggap sebagai dasar perkembangan pemikiran pendidikan IPS. Nah, selanjutnya konsep IPS kedua yaitu masuknya kesepakatan akademis tentang IPS ke dalam kurikulum sekolah. Nah, pada tahap ini konsep pendidikan IPS diwujudkan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu pendidikan IPS diintegrasikan dengan nama pendidikan kewarganegaraan negara. Yang kedua, pendidikan IPS terpisah. Istilah IPS hanya untuk payung mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus. Kemudian konsep IPS tersebut memberikan inspirasi terhadap kurikulum 1975 yang menampilkan 4 profil di dalam kurikulum tersebut. Nah, 4 profil tersebut diantaranya yaitu 1. Pendidikan moral Pancasila menggantikan kewarganegaraan negara. Dan yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk SD. Dan yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP. Dan keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran geografi dan ekonomi untuk SMA atau sarjana, dan geografi untuk tingkat STG atau sekolah pendidikan guru. Nah, selanjutnya, kurikulum ini dipertahankan dalam kurikulum 1987. Nah, kemudian setelah 84 ya. Kemudian pada kurikulum 1984 diganti dengan kurikulum 1994. Nah, pergantian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Nah, pada kurikulum 1994 ini, mata pelajaran IPS diwujudkan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, pendidikan IPS terpadu di SD, itu mulai dari kelas 3 sampai kelas 4. Kemudian, yang kedua, pendidikan terkonfederasi di SLTP mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi. Nah, kemudian di tingkat SMU terdiri dari sejarah nasional dan sejarah umum. Kemudian kurikulum 1994 ini digantikan dengan kurikulum 2006 atau disebut juga dengan KTSP. Nah, di mana pada pembelajaran IPS di SD untuk kelas rendah itu yang mana kelas rendah itu ada kelas 1 sampai 3 diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Jadi di kelas rendah pembelajaran IPS itu diintegrasikan atau digabungkan dengan mata pelajaran lain. Sedangkan untuk kelas tinggi 456 itu diajarkan secara terpisah-pisah. Nah, kemudian sekarang kurikulum kita yaitu kurikulum 2013, nah, di mana di SD itu pembelajaran IPS dijadikan menjadi pembelajaran tematik terpadu, yaitu diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya melalui satu tema. Nah, kemudian di dalam pendidikan IPS itu ada beberapa landasan. Yang pertama landasannya adalah landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini adalah landasan yang memberikan gagasan dan pemikiran mendasar untuk menentukan cita-cita, kepentingan, dan pola masa depan bangsa melalui interaksi sosial. Selanjutnya itu ada landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini adalah landasan yang memberikan gagasan untuk menentukan objek kajian yang menjadi
kajian pokok dan dimensi pengembangan pendidikan IPS. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah landasan ideologi. Nah, landasan ideologi ini adalah landasan yang memberikan ide atau pemikiran atau gagasan untuk memberikan pertimbangan serta jawaban tentang keterkaitan teori pendidikan dan pengembangan IPS. Nah, yang keempat itu ada landasan antropologis. Nah, landasan antropologi ini adalah landasan untuk memberikan dan menentukan pola sistem dan struktur pendidikan sosial dalam masyarakat. Dan yang kelima, itu ada landasan kemanusiaan. Nah, landasan kemanusiaan ini adalah landasan untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai proses sasaran pendidikan. Nah, kemudian yang keenam itu ada landasan politik atau landasan politik juga ya, sering disebut juga ya. Nah, di sini artinya adalah landasan untuk menentukan arah dan kebijakan politik pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang ketujuh itu ada landasan psikologis. Nah, di sini landasan psikologis maksudnya adalah untuk menentukan cara-cara IPS membangun struktur disiplin pengetahuannya, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir itu yang kedelapan ada landasan religius. Nah, landasan religius ini adalah landasan untuk memberikan sistem gagasan tentang nilai-nilai, norma, etika, moral yang melandasi pendidikan IPS itu sendiri. Nah, selanjutnya pembahasan kita adalah tentang tujuan pembelajaran IPS. Nah, di sini Ibu membuatkan ada 9 tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama, tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi dengan adanya pembelajaran IPS, siswa itu diharapkan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya, baik lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, dapat menaruh perhatian terhadap masalah sosial dalam masyarakat. Nah, di sini artinya adalah agar siswa itu diharapkan nanti setelah belajar IPS itu dapat menaruh perhatian terhadap masalah-masalah. Misalnya ada masalah tentang sampah berserakan di sekitarannya. Nah, di situ diharapkan siswa SD itu nanti peka dia terhadap masalah-masalah tersebut dan membuang sampah tersebut ke tong sampah atau ke tempat yang seharusnya. Dan yang ketiga itu tujuannya adalah untuk memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Ini harus mampu berpikir secara logis, kritis, rasa ingin tahu. Ini di dalam pembelajaran IPS ini tidak hanya Ananda ya yang dituntut untuk berpikir logis, kritis, dan rasa ingin tahu, tetapi siswa juga nantinya, siswa SD ya. Dan yang keempat itu mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jadi hampir sama dengan yang nomor 2 tadi ya, tapi di sini intinya mengembangkan potensi peserta didik. Jadi lebih dikembangkan potensi yang ada ya, agar lebih peka terhadap masalah-masalah sosial. Nah, ini yang kelima, mampu menerapkan konsep-konsep ilmu sosial dalam masyarakat. Jadi, apa konsep-konsep ilmu sosial yang ada dalam masyarakat itu diharapkan siswa itu mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang keenam, memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Jika ada suatu masalah, diharapkan siswa tersebut mampu memecahkannya. Masalah itu tidak hanya masalah yang ribet, tapi masalah yang tidak ribet pun seperti masalah antara konflik dengan temannya atau masalah kebutuhan-kebutuhan dia. Jadi mampu dia untuk
memecahkan masalah tersebut. Itu tujuannya ya. Dan yang ketujuh, mampu memahami nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar sesama. Dan yang kedelapan, dapat menjaga kerukunan dan keserasian dalam masyarakat. Dan yang terakhir, dapat mencari solusi dan jalan keluar dari masalah dan menghilangkan ketegangan dan masalah sosial dalam masyarakat. Jadi pada masalah diharapkan siswa tersebut mampu mencari solusi dan jalan keluarnya serta menghilangkan ketegangan yang ada, gitu ya. Dan selanjutnya pembahasan kita adalah tentang karakteristik pembelajaran IPS. Nah, apa sih karakter-karakter dalam pembelajaran IPS itu? Sekarang akan kita bahas. Nah, karakteristik dalam pembelajaran IPS itu ada 6 di sini dikemukakan ya. Yang pertama, IPS itu adalah ilmu tentang fakta. Nah, maksudnya di sini IPS itu mengajarkan atau menjelaskan peristiwa-peristiwa atau masalah yang benar-benar terjadi dalam masyarakat, tidak mengada-ada, tapi sesuatu yang benar-benar terjadi, gitu ya. Dan yang kedua, IPS adalah ilmu yang komprehensif atau meluas dan bersumber dari berbagai ilmu sosial lainnya. Tadi sudah Ibu bahas juga bahwa IPS itu yang merupakan integrasi dari ilmu-ilmu sosial. Ada sejarah, geografi, sosiologi, dan lain-lainnya. Jadi IPS itu ilmunya yang sangat luas atau komprehensif. Oke, kemudian yang ketiga, IPS sangat mengutamakan peran aktif, nilai, keterampilan siswa, dan peserta didik. Jadi di sini IPS itu mengutamakan peran aktif, tidak pasif ya Ananda. Sama tuntutannya dengan Ananda bahwa Ananda itu harus aktif. Nah, kemudian juga mengutamakan nilai dan keterampilan siswa. Kemudian yang keempat, karakteristiknya adalah IPS itu dapat dikaji dari berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya. Contohnya tadi ada dari segi agama juga dapat dikaji ya IPS itu. Kemudian dari PPKN juga dapat dikaji pembelajaran IPS tersebut dan lain-lainnya. Yang kelima, IPS adalah ilmu sosial yang adalah ilmu social learning, maksudnya di sini dapat dipelajari dan dapat dipergunakan secara langsung dalam masyarakat. Jadi bisa dipelajari dan dipergunakan secara langsung ya Nanda dalam masyarakat. Yang keenam, itu IPS adalah ilmu yang dinamis, terkonsep, dan sesuai dengan perkembangan masa. Jadi dia itu tidak kaku, tapi dia bisa menyesuaikan dan dinamis sesuai dengan perkembangan masa. Oke Ananda, nah mungkin itulah materi perkuliahan kita yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau evaluasi diri yang bisa Ananda koreksi dan Ananda pelajari di rumah ya. Nah, pertama evaluasi yang diharapkan adalah Ananda mampu menganalisa dan tuliskan dengan bahasa Ananda sendiri tentang pengertian IPS dan PPIPS. Kemudian, yang kedua, kenapa Ananda harus mempelajari hakikat pembelajaran IPS ini? Nah, kemudian uraikan dengan bahasa Ananda sendiri ya. Dan yang ketiga yaitu buatlah kesimpulan tentang perkuliahan hari ini. Apa kesimpulannya? Tolong Ananda buat. Oke. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan selamat memahami materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.